Bang Babai sebagai caleg DPRD Kota Depok dari Partai PKB nomor 1 Dapil Cipayung Sawangan Bojongsari. Bagaimana Abang melihat realitas keberadaan Abang sampai di titik ini dan insya Allah terpilih kembali menjadi anggota DPRD Kota Depok? Iya, alhamdulillah. Realitanya berdasarkan hasil rekapitulasi yang kita lakukan baik dari saksi maupun data yang ada pada KPU, suara saya alhamdulillah telah mencapai 12.000 suara. Artinya bahwa ada kepercayaan masyarakat yang melekat pada diri saya yang harus saya jaga, yang harus saya buktikan lewat kinerja saya untuk mendorong pemerintah Kota Depok agar bisa lebih baik lagi menata pembangunan dari semua sektor pembangunan yang ada di Kota Depok yang harus diterima oleh masyarakat Kota Depok. Untuk itu saya bersyukur dan berterima kasih, bersyukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, dan berterima kasih kepada seluruh masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kembali kepada saya. Kendati demikian, ada beberapa catatan yang saya ketahui dan saya alami. Pertama, bahwa kualitas demokrasi kita semakin kemari semakin sangat kurang. Masyarakat masih ada saja yang tidak melihat kualitas wakilnya yang dipilih, tetapi yang dilihat adalah isi tasnya. Artinya pragmatisme dalam proses pileg kemarin sungguh sangat luar biasa, dan ini harus kita cegah, harus kita sama-sama hindari bagaimana caranya agar masyarakat semakin kemari seharusnya pengetahuan dan wawasan demokrasinya semakin bagus. Kenapa dia harus pilih A, pilih B, pilih C? Seperti itu. Sehingga jangan sampai nanti ada kesan, oh dia pilih A karena dikasih uangnya banyak, dikasih B karena dikasih uangnya gede, seperti itu. Ini yang harus menjadi PR bagi semua partai politik, termasuk bagi saya. Bagaimana mendorong masyarakat agar paham betapa pentingnya milih presiden, betapa pentingnya milih anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota untuk keberlangsungan bangsa dan daerah sebagai sumbangsih masyarakat kepada bangsa dan negara. Kalau dulu para pahlawan kita berjuang memerdekakan bangsa dengan mengorbankan harta, keringat, darah, bahkan nyawa. Nah, saat ini kita mengisi kemerdekaan dan melanjutkan perjalanan kemerdekaan ini adalah cukup dengan datang ke bilik suara. Seperti itu, sehingga itu merupakan bagian sumbangsi kita kepada Ibu Pertiwi ini. Nah, pemahaman itu ini harus terus kita berikan. Dan saya yakin ini bukan hanya di satu daerah, mungkin di seluruh Indonesia. Pragmatisme, masyarakat di dalam memilih sungguh sangat luar biasa. Nah, kalau ini semakin kemari semakin terjadi, nilainya pun semakin besar dan sebagainya, berarti sesungguhnya pendidikan politik kita nggak berjalan di Indonesia ini. Demokrasi kita tidak sesuai dengan harapan kita semua. Saya berharap para tokoh-tokoh bangsa, para elit-elit partai di tingkat pusat sudah harus segera mencari sebuah formula pemilu yang bagaimana yang betul-betul isinya adalah berkualitas,
masyarakat dapat mengukur, ya kan, apa itu calon yang dipilih. Masyarakat dapat mengenal betul, mengetahui betul kualitas, ya kan, anggota DPR, DPRD provinsi dan kabupaten kota yang dipilih. Seperti itu. Nah, ini yang kan satu catatan besar bagi saya, di samping bersyukur saya dan berterima kasih saya, yang kan, tetapi ada catatan bagi saya yang harus yang kan saya perjuangkan ke depan. Dalam hal merawat hubungan dengan masyarakat konstituen, bagaimana konkretnya Bang yang dilakukan selama ini oleh seorang Babay Suhaimi SI? Yang pertama, bahwa di dalam merawat konstituen yang saya lakukan, pertama saya dasari dengan niat yang baik, niat untuk beribadah, karena berbuat baik itu adalah ibadah. Nah, ini sandarannya, sehingga dengan demikian kalau niat kita baik untuk ibadah, tidak ada beban bagi kita. Yang kedua, yang kan harus punya tujuan. Tujuannya harus jelas ketika kita datang ke tengah masyarakat. Yang kan tujuannya apa? Yang kan capaiannya apa yang ingin kita lakukan, sehingga arahnya jelas. Setelah tujuan jelas, yang kan, maka kita memberikan kegiatan dan program. Yang kan sudah punya tujuan, ingin ketemu masyarakat dan lain sebagainya, lantas ada actionnya berupa program kegiatan kemasyarakatan, apakah keagamaan, apakah sosial kemasyarakatan, atau pembangunan yang merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan. Nah, ketika tiga ini sudah kita lakukan, yang terakhir keempat, ikhlas berbuat di tengah masyarakat tadi. Program yang kita laksanakan, yang kan kita harus ikhlas laksanakannya dan ikhlas memberikannya. Seperti itu. Karena dengan itu maka akan ada rasa ketenangan hati dan ketenangan jiwa, enak pikiran. Tapi kalau kita tidak ikhlas, sampai lagi menghitung-hitung untuk kepentingan ke depan politik, ini nggak akan ada nilainya di mata manusia maupun di mata Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ketika 4 rangkaian ini, niat, tujuan, program, ikhlas, ya kan, maka yang terakhir baru tawakal kepada yang kan Tuhan, menyerahkan diri kepada Allah, berdoa. Dari niat, tujuan, kemudian program yang saya laksanakan di tengah masyarakat, kemudian keikhlasan, harapannya adalah ada ridho dari Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, dengan begitu maka saya alhamdulillah yang kan anytime yang kan bisa ketemu masyarakat seperti itu, bisa berjumpa dengan masyarakat di berbagai event yang kan seperti itu, baik yang diundang, yang formal maupun yang non formal seperti itu. Dan itu terus saya lakukan karena satu-satunya kunci untuk menjaga keberhasilan perjuangan di dalam persoalan politik praktis ini adalah silaturahmi. Jadi untuk menjaga konstituen saya dengan sistem tadi yang saya buat, intinya adalah silaturahmi. Insya Allah dengan silaturahmi itu kita akan langgeng, ya kan, di tengah masyarakat. Dan terbukti saya sudah 5 kali terpilih sebagai anggota DPRD Kota Depok. Periode 2024-2029, dalam 5 tahun ke depan, trust yang diberikan oleh masyarakat, bagaimana feedbacknya yang akan Abang berikan kembali kepada masyarakat di Dapil 6? Ya, feedbacknya tentu tadi saya katakan, saya akan tetap menjaga silaturahim. Saya tidak banyak janji ke tengah masyarakat dalam hal-hal tertentu. Saya hanya janji menjaga silaturahim. Maka dengan silaturahim inilah nanti saya akan menginformasikan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan kita DPRD. Program apa saja yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan, berkaitan dengan peningkatan penataan ruang, peningkatan yang kan fasilitas masyarakat dan lain sebagainya. Itu yang nanti akan saya sampaikan.
Dan yang kedua, dengan silaturahim itu nanti yang kan kita akan menyerap yang kan apa-apa yang menjadi harapan masyarakat, keinginan masyarakat yang kan dari pemerintah, yang menjadi kewajiban pemerintah untuk dilaksanakan. Jadi kalau ditanya apa nanti yang akan saya lakukan setelah terpilih ini, yang kan feedbacknya bagi masyarakat, ya tentu keberadaan saya, kehadiran saya, ya saya berusaha untuk selalu berada di tengah-tengah masyarakat. Harapan Bapak Suhemi kepada warga di Dapil Depok 6. Ya, harapan saya adalah setelah pemilu ini yang kemarin terkotak-kotak, terbelah, mari bersatu kembali. Yang kan, untuk guyup kembali, kompak kembali, rukun kembali. Yang kemarin sudah, itu merupakan bagian daripada tugas dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Harus dipahami itu. Bukan lagi persoalan bela orang per orang. Bukan persoalan membela individu-individu yang tampil dalam pemilu legislatif kemarin. Tapi itu merupakan bagian yang harus tertanam dalam diri masyarakat, adalah bagian daripada sumbangsih kepada bangsa dan negara. Jadi ayo kompak kembali, bersatu kembali, doakan yang berhasil semua untuk bisa menjalankan programnya dengan baik. Yang ketiga, yang berhasil awasi, mereka bagaimana? Sebab kadang-kadang kan suka menjadi anekdot di tengah masyarakat. Giliran pemilu rajin datang, setelah jadi lupa datang. Kan seperti itu. Nah, untuk itu doakan agar semua yang jadi diawasi, sehingga Bapak Ibu nanti bisa menilai apakah pilihan Bapak Ibu sesuai tidak dengan harapan Bapak Ibu. Pilihan Bapak Ibu berkualitas atau tidak. Pilihan Bapak Ibu bermanfaat atau tidak. Itu harus Ibu Bapak ketahui siapa yang kemarin Bapak Ibu pilih, dan harus Ibu Bapak awasi, kontrol, sehingga dapat mengukur tingkat kualitas dan tanggung jawabnya serta keberhasilannya di dalam mendorong pembangunan di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah Bapak Ibu. Selamat sekali lagi dan terima kasih kepada seluruh masyarakat Dapil Cipayung Sawan Bojong Sari.